Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada siang hari ini kita dimampukan untuk berkumpul di sini menjalankan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita tak lupa mengucapkannya ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang namaku disebut dan tidak mengucapkan selawat atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk dari barisan orang-orang yang bakhil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana khatib-khatib terdahulu, khatib kali ini berwasiat kepada diri khatib sendiri tentunya, dan kepada kita semua kaum muslimin, untuk mari sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat tidak menutup kemungkinan dari Jumat yang lalu sampai hari ini kualitas iman kita fluktuatif. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Dia bertambah sejalan dengan ketaatan yang kita laksanakan, dia berkurang sejalan dengan kelalaian dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Renungan kita pada khutbah siang hari ini di waktu yang sangat singkat dan penuh berkah ini adalah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dicatat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'innya halaman hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna unasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak berpunya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadukan permasalahan mereka. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang kaya dari sahabatmu, orang-orang kaya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba bil ujur, mengambil habis semua pahala-pahala kebajikan. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yatasaddaquna kama wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya, namun kami tidak memilikinya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berpunya ini datang mengeluhkan permasalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak punya harta lebih untuk bersedekah. Hadis ini sejatinya menggambarkan kepada kita bagaimana para sahabat memandang orang-orang kaya. Bagaimana mereka melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan harsus sahabat adalah amal saleh. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memiliki kepentingan yang tinggi terhadap amal saleh. Melihat orang yang berpunya, yang dilihat amal solehnya. Mereka tidak mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepapaannya, sementara sahabat-sahabat yang lain berlimpah harta. Tidak. Mereka tidak melihat dan mengadukan bagaimana fasilitas hidup sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tidak. Tapi yang membuat mereka risau adalah yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sementara kami tidak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dan menghadapi sahabat-sahabatnya ini? Sahabat yang tidak berpunya sedang mengeluhkan perkaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santun menjawab kegamaman mereka dengan mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu ma tasaddaqun. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian amalan-amalan yang jika kalian melakukannya itu senilai dengan kalian bersedekah. Sampai di sini sahabat yang tadinya mengeluhkan tentang kepapaannya optimis. Inna bikulli tasbihatin sadaqah.
Sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan itu nilainya sedekah. Subhanallah, subhanallah. Wa bikulli tasbih wa bikulli takbiratin sedekah. Dan setiap takbir yang kalian ucapkan itu nilainya sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa bikulli tamhidatin sedekah. Dan setiap tahmid yang kalian ucapkan itu bernilai sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa amrun bima'rufin sadaqah. Dan kalian beramal ma'ruf, menganjurkan kepada kebajikan, itu juga sedekah. Wa nahyun 'an munkarin sadaqah. Dan melarang seseorang dari berbuat kejelekan itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan dalam setiap hubungan suami istri di antara kalian itu nilainya sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah umatnya sebagai solusi, memberikan harapan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan kepada umatnya yang tidak berpunya itu bahwa sedekah tidak selamanya materi. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin saat ini? Ketika melihat saudaranya, ketika melihat tetangganya lebih dari dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita senantiasa menjaga hati kita dan menjadikan al-ma'ruf, kebaikan, amal saleh sebagai tolok ukur dalam menilai siapapun di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama kemudian, setelah sahabat ini pulang kemudian menjalankan perintah Rasulullah SAW, tidak lama kemudian raja'a fuqara'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat fakir yang tidak berpunya ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ikhwanuna, saudara-saudara kami, ahli duthur yang kaya raya itu, sami'u wa fa'alu ma fa'alna. Mereka mendengar dan melihat lalu melaksanakan apa yang kami lakukan. Artinya mereka tetap saja kalah dalam hal pahala dan ganjaran. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya itu pun melihat mereka bertasbih, mereka ucapkan tasbih. Melihat mereka bertahmid, ucapkan tahmid. Mereka melihat sahabat yang bertakbir, mereka bertakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan hiburan kepada para sahabatnya ini, kemudian mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam hadis ini bagaimana kita melihat rezeki, bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang memiliki rezeki lebih, janganlah kalian sombong, karena itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa saja diambil kapan saja Allah inginkan. Dan kepada kita yang belum mempunyai harta lebih, bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rezeki itu kepada siapa yang Dia kehendaki, karena satu hikmah yang kita tidak tahu hikmah, karena satu hikmah yang hanya Allah yang tahu hikmah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaya dan miskin bukanlah ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita posisi kaya dan posisi miskin itu sebagai ujian untuk melihat siapa di antara kita yang mampu berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan hadis ini adalah hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadi," Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, "Man yasluhu imanuhu bil ghina," ada orang yang imannya akan membaik ketika diberikan kekayaan. "Walau akhbartuhu la kafar," kalau aku berikan dia kefakiran, dia akan kufur. "Inna min ibadi," sesungguhnya di antara umatku, di antara hamba-hambaku itu, "man yasluhu imanu," ada mereka yang imannya akan membaik, "bil faqri," ketika aku berikan dia kefakiran. "Walau agnaituhu," sekiranya aku berikan dia kekayaan, la kafar, dia akan kufur. "Inna min ibadi," sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu, "man la yasluhu imanuhu illa bisihha," imannya tidak akan membaik kecuali diberikan kesehatan. "Lau asqamtuhu la kafar," kalau aku berikan dia kefakiran, kalau aku berikan dia sakit, dia akan kufur. "Inna min ibadi," sesungguhnya di antara hamba-hamba itu, man la yasluhu imanuhu," ada di antara mereka yang imannya tidak akan membaik, illa bil saqam, kecuali dengan penyakit. "Lau sahhahtuhu," kalau aku berikan dia kesehatan, la kafar, dia akan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang Ia berikan kepada kita, kefakiran atau kekayaan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.